Jumpa lagi di Klavos Sukacita. Di saat ini dan di tempat ini saya hendak membagikan kebenaran firman Tuhan bagi pendengar Klavos Sukacita. Firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4. Sebelum kita membaca firman Tuhan di saat ini, marilah kita berdoa. Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Di hari ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari sesungguhnya ya Tuhan, bahwa kami memiliki keterbatasan untuk memahami maksud firman-Mu bagi kami. Oleh dan sebab itu kami memohon hikmat kuasa Allah menolong menyertai kami, sehingga kami mampu mengerti bagian firman Tuhan di saat ini. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, Tuhan memberkati, dan kami pendengar yang mendengarkan firman-Mu, kami juga diberkati oleh firman Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4, perikop dari pembacaan kita, kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Tema yang hendak kita renungkan di hari ini, bersaksi dalam kata dan perbuatan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Surat 1 Yohanes merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes untuk mengingatkan pembacanya akan adanya pengajaran-pengajaran sesat. Surat ini juga membangun jemaat untuk memiliki persekutuan. Pembacanya didorong untuk saling mengasihi dan hidup di dalam persekutuan dengan Kristus, yang disaksikan dalam persekutuan hidup yang teguh, persekutuan yang hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan saat ini dengan tema bersaksi dalam kata dan perbuatan. Pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah saudara pernah bersaksi untuk Yesus Kristus kepada orang lain? Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita bisa bersaksi melalui kehidupan dan pelayanan kasih. Tetapi kita perlu juga bersaksi dengan perkataan. Kita bisa bersaksi tentang firman Tuhan yang kita dengar, dan juga bisa membagikan pengalaman-pengalaman hidup kita bersama Kristus kepada orang-orang lain. Kita bersaksi agar orang lain pun ikut merasakan atau mengalami indahnya hidup bersekutu dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Apa yang kita saksikan tidak harus peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Pengalaman-pengalaman sederhana bersama dengan Tuhan, bila disaksikan dengan setia, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa bersaksi keselamatan, pemeliharaan,
kebaikan, kasih, dan anugerah Allah yang kita alami, kita bagikan kepada orang lain. Bukan hanya kehidupan lancar dan berhasil kita dapat saksikan, tetapi penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam masa-masa sulit juga bisa kita dapat bagikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kesaksian firman yang hidup merupakan kesaksian yang diberitakan Yohanes. Apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat tentang firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Firman yang hidup itu menyatakan diri dan memberi pengertian akan hidup yang kekal, yang ada di dalam Bapa. Dan itu jugalah yang ingin Yohanes sampaikan, dengan tujuan supaya setiap pembaca suratnya mendapatkan pengertian dan hidup bergaul dengan Allah. Karena hubungan yang baik dengan Allah yang harus menjadi dasar dalam sebuah persekutuan. Karena persekutuan orang-orang percaya itu adalah persekutuan dengan Bapa, Anaknya Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ketika kita menyatakan bahwa Kristus adalah firman hidup, kita juga sedang menyatakan bahwa Kristus adalah sumber hidup kita dan adalah pribadi satu-satunya yang berdaulat dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau kita katakan bahwa Kristus adalah firman yang hidup, maka saya percaya bahwa firman yang hidup itu hidup di dalam kehidupan kita. Maka kita juga mampu menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau hari ini Bapak, Ibu, dan saya, kita masih menikmati kehidupan ini, kita masih menikmati kasih dan penyertaan Tuhan, itu bukan karena kita mampu, hebat, tetapi semata-mata adalah kasih karunia Allah bagi kita. Sehingga ketika kita dipercayakan Tuhan, marilah kita juga dapat bersaksi kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami di sepanjang kehidupan kita. Saya percaya ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka hidup kita diberkati. Ketika kita diberkati, maka kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hari ini kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Jangan biarkan firman-Mu berlalu daripada pendengaran kami, tetapi biarlah melalui kuasa Allah kami mampu memahami bagian firman Tuhan. Ketika hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Ketika kami menghidupi firman Tuhan, maka hidup kami senantiasa diberkati Tuhan, tetapi kami juga menjadi berkat bagi orang lain melalui sikap hidup tindakan kami yang nyata. Bapa di sorga, hari-hari ini kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan dan rintangan. Tetapi ketika kami dipimpin, ketika kami dituntun melalui firman-Mu, maka semua tantangan dan rintangan dapat kami lewati dengan tetap mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami yang mendengarkan firman-Mu, biarlah hari ini kami diberkati melalui firman-Mu. Sebab firman-Mu hidup dan kami hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom.